Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afriani Devita Sari Damulawan dari kelas 1 EPGSD, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Melalui video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya di mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Chandra Chuga SPD MPD. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu artinya kelima Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertama, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembang iptek di Indonesia. Lalu yang keempat, setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Lanjut pada urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila telah dijadikan dasar nilai bagi pengembangan iptek demi kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia. Tapi sayangnya, ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh kemajuan iptek itu sendiri. Kita masuk pada dampak yang pertama yaitu, kemajuan iptek mengakibatkan perubahan cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini tentu saja membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, dampak negatif kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup dapat membahayakan kehidupan manusia. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Lalu dampak yang ketiga yaitu perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Maka dari itu, diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Mengapa demikian? Karena kerusakan alam dan risiko untuk generasi mendatang yang ditimbulkan oleh iptek harus mendapatkan perhatian serius. Lalu yang kedua, penjabaran dari sila-sila Pancasila sebagai dasar negara dapat menjadi sarana pengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai kehidupan lokal yang menjadi simbolik kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global. Menggali sumber sosiologi tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu yang bisa kita lihat di pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Lanjut menggali sumber politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, pada era Orde Lama, pidato Soekarno ketika menerima gelar Dr. Honoris Causa di Universitas Gadjah Mada pada tanggal 19 September tahun 1951. Yang kedua, pada zaman Orde Baru, ketika Presiden Soeharto menyinggung masalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ketika memberikan sambutan pada Kongres Pengetahuan Nasional keempat pada tanggal 18 September tahun 1986 di Jakarta. Lalu yang ketiga pada era reformasi, yaitu ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutannya pada acara silaturahmi dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia atau AIP dan masyarakat ilmiah pada tanggal 20 Januari tahun 2010 di Serpong. Lanjut pada argumen tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan. Maka dari itu, belum ada pembicaraan secara eksplisit oleh penyelenggara negara mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Lanjut pada tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu.
Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Yang pertama ada kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Upaya bagi pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang pernah dirintis oleh Profesor Mubiarto pada tahun 1980-an belum menemukan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk menangkal dan menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal besar. Yang kedua ada globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Yang ketiga ada konsumerisme yang menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. Yang terakhir ada pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri yaitu workability atau keberhasilan, satisfaction atau kepuasan, dan result atau hasil yang mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Lanjut pada esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman, salah satunya adalah bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama ada nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila pertama menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistematik dari alam semesta yang diolahnya. Yang kedua yaitu nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntunan hati nurani masing-masing, dengan memperlakukan sesuatu hal dengan sebagaimana mestinya. Yang ketiga yaitu nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai persatuan Indonesia memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia akan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Keempat ada nilai kerakyatan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nilai kerakyatan mendasari pengembangan ilmu pengetahuan dan secara demokratis, yang artinya setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus saling menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Lalu yang terakhir ada nilai keadilan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Berdasarkan nilai keadilan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjadi keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan manusia, yaitu keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antara manusia dengan sesamanya, manusia dengan penciptanya, dan manusia dengan lingkungan di mana mereka berada.